Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. My name is Oki Armansyah from the Management Department, where I will express my opinion so that the city of Jakarta will be better. The first to expand employment opportunities. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro optimis pemerintah akan berhasil mencapai target penciptaan lapangan pekerjaan 10 juta pada tahun 2019 mendatang. Kualitas tenaga kerja pun akan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah mengklaim berhasil membuka lapangan pekerjaan sebanyak 9,38 juta di sepanjang periode 2015 hingga 2018. Melihat jumlah tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro optimis target penciptaan lapangan kerja 10 juta dapat tercapai tahun 2019 mendatang. The second to provide free assistance to resident everyone. Mulai Senin pekan ini membagikan secara simbolis paket sembako bantuan sosial dari Presiden kepada warga di Jakarta. Paket sembako akan diberikan bagi 1,2 juta warga DKI Jakarta selama 3 bulan ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Jualiari Peter Batubara usai membagikan sembako bantuan sosial dari Presiden secara simbolis di depan Istana Merdeka Jalan Medan Merdeka Utara Senin pagi. Menurut Menteri Sosial, pembagian paket sembako bantuan Presiden bagi 1,2 juta warga DKI Jakarta ini bernilai Rp300.000 per paket dan disalurkan setiap 2 minggu hingga Juni 2020 khusus bagi keluarga yang kurang mampu. The third to open free school for poor families. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan akan memberlakukan sistem denda bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan. Diharapkan dengan sistem ini akan memberikan efek jerah masyarakat yang tidak disiplin. Timbunan sampah menjadi salah satu penyebab utama banjir. Sampah yang menumpuk menyumbat aliran sungai. Gubernur DKI Jakarta Jokowi menegaskan akan memberikan denda bagi siapa saja yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Nominal dari denda itu yakni Rp50.000 untuk individu dan Rp50 juta untuk perusahaan, terutama yang membuang sampah di sungai. Sistem denda berlaku tahun depan dan juga Satpol PP menjadi ujung tombak pelaksanaan denda ini. Hal ini diungkapkan Jokowi usai meninjau pembersihan Kali Ciliwung oleh TNI Angkatan Darat Kamis pagi. The sixth is to increase the minimum wage for work. Ya, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris dalam penetapan upah minimum provinsi 2021. Adapun untuk usaha yang terkena dampak pandemi COVID-19 dapat mengikuti UMP 2020. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 dengan mempertimbangkan pertumbuhan PDB dan tingkat inflasi nasional, maka kenaikan UMP ditetapkan sebesar 3,27%.
Sehingga UMP tahun 2021 ditetapkan sebesar 4,4 juta rupiah. Adapun bagi usaha yang terkena dampak pandemi dapat mengikuti UMP 2020 dan diminta melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Kriteria usaha yang diperbolehkan untuk tidak menaikkan UMP masih akan disusun oleh Dinas Tenaga Kerja. 7 is to prohibit underage marriage. Batas usia menikah bagi perempuan yang awalnya 16 tahun kini akan segera direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi 18 tahun. Hal ini disepakati lantaran usia 18 tahun adalah usia yang ideal dan tidak bertentangan dengan UU lain, terutama UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang masih berusia di bawah 18 tahun. Diketahui revisi UU Perkawinan tersebut sudah disahkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR pada 10 September 2019. The act is to lower footprints. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam kasus dugaan korupsi dana bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada 2020. Delay and provide free medical treatment to underprivileged residents. Yang umum ya Bu, saya panggilin lagi ya. Rangga, anak Rangga ya. Pak Arifin, udah. Pak Arifin udah. TDHT yang umum, TDHT. Ininya, apa gini? Ini Bu, TDHT. Andre ada nggak Andre? Banyak belum dah. Sisain dulu. Ini 3. 3 belum. Aku. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.